Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Huwa an-nabiyyul ladzi qad addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Alhamdulillah kita dapat menghadiri kajian pada pagi hari ini yang tadi sudah kita awali dengan sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian ba'da subuh yang semoga seluruhnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian rahimakumullah. Tema kita masih dalam rangkaian bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan. Maka tema ini sengaja dipilih karena menurut kami tema ini masih relevan dengan momentum yang belum lama ini kita peringati, yaitu Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Para jamaah rahimakumullah, sejak diutusnya Rasulullah SAW kepada bangsa Arab ketika itu, maka sesungguhnya reaksi yang bermacam-macam itu diterima oleh Nabi SAW, dan kebanyakan awalnya adalah penolakan. Diawali dari sikap ragu, misalnya dari orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad, karena ternyata harapan mereka diutus malaikat itu justru berbeda. Yang diutus justru adalah dari kalangan manusia biasa. Dan ini diabadikan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Padahal orang-orang Yahudi ketika Nabi Muhammad SAW diutus itu berharap minimal manusia yang diutus kepada mereka itu bisa memiliki keistimewaan sebagaimana nabi-nabi sebelumnya itu diutus. Di antaranya adalah misalnya bisa memperjalankan gunung-gunung, menghidupkan kembali orang yang sudah mati, menghadirkan Allah dan malaikat dalam wujud nyata, sehingga mereka kemudian bisa menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Nah, ini harapan-harapan yang mereka inginkan untuk diutusnya kepada mereka, itu minimal manusianya itu memiliki kemampuan-kemampuan tersebut. Tetapi yang diutus ternyata adalah sesosok Nabi Muhammad SAW. Maka di sini mereka mulai meragukan, apa iya manusia biasa seperti mereka itu bisa menjadi seorang nabi dan rasul. Maka kemudian orang Yahudi itu adalah termasuk yang kelompok yang meragukan, sangat meragukan tentang kenabian Muhammad SAW. Nah, ini orang Yahudi. Beda lagi dengan orang musyrik Quraisy ketika itu. Kalau orang musyrik itu menginginkan supaya yang diutus kepada mereka adalah malaikat. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang-orang musyrik Quraisy itu menginginkan yang diutus kepada mereka adalah malaikat. Allah Maha Agung jika utusannya hanya seorang manusia, apakah dia tidak mengutus seorang malaikat kepada kami? Jadi sama, orang musyrik dan orang Yahudi itu meragukan kenabian seorang Muhammad SAW. Makanya dari awal sampai akhir hayat Nabi Muhammad, yaitu mereka nggak beriman, mereka nggak meyakini
bahwa Muhammad SAW itu adalah seorang nabi dan rasul. Karena mereka menyaksikan sehari-hari ya Nabi Muhammad itu ya makan, minum, berjalan di pasar. Yang ini adalah pekerjaan mereka juga gitu. Lalu apa keistimewaannya? Padahal kan kemudian seperti kita ketahui, tentu Nabi Muhammad SAW memiliki juga kemukjizatan-kemukjizatan. Bahkan kemukjizatannya itu adalah kemukjizatan yang paling besar sesungguhnya, yaitu berupa Al-Quran. Nah inilah bentuk pertama pensikapan orang-orang Yahudi dan kaum musyrik Quraisy ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus. Maka kemudian ini berlanjut. Mereka kemudian berlanjut dengan menuduh Nabi Muhammad SAW itu diantaranya adalah orang gila. Di dalam Al-Quran itu kemudian diceritakan, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Profesor Quraisy Shihab itu mentafsirkan ayat ini, kenapa kemudian mereka itu menuduh Nabi Muhammad itu adalah orang gila. Salah satu alasannya adalah karena Nabi Muhammad SAW mengambil rujukan itu dari sumber yang menurut mereka tidak jelas. Jadi kata az-zikru itu adalah sumber Al-Quran, dan menurut mereka Al-Quran itu adalah sumber yang tidak jelas. Seperti kita ketahui bahwa fungsi kemukjizatan Al-Quran itu sesungguhnya memang untuk mengalahkan kesusastraan Arab ketika itu. Maka di sini diantaranya mereka itu muncul kedengkian terhadap Al-Quran salah satunya. Kenapa? Karena puisi-puisi, syair-syair yang sudah mereka buat selama ini itu nggak ada apa-apanya gitu, dibandingkan Al-Quran. Nilai kesusastraannya itu ternyata jauh antara langit dengan bumi ibaratnya. Jadi lebih tinggi Al-Quran. Dari sisi sastranya itu lebih tinggi Al-Quran. Karya-karya mereka itu nggak ada apa-apanya. Nah disinilah mulai mereka itu dengki, iri dengan yang namanya Al-Quran. Maka kemudian ini berimplikasi kepada tuduhan mereka, kalau sumbernya saja tidak jelas gitu ya, maka bisa dipastikan orang yang merujuk kepada Al-Quran itu kurang lebih seperti orang gila. Nah ini tuduhan kedua yang disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan gitu, begitu besarnya gitu ya sikap penolakan dari orang-orang Quraisy ketika itu. Nah makanya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala itu senantiasa menghibur Nabi SAW. Dengan cara apa? Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menceritakan tentang perjuangan Nabi Musa terhadap Raja Fir'aun. Kisah terbanyak yang ada di dalam Al-Quran salah satunya adalah Nabi Musa versus Fir'aun. Ini memang sengaja Allah ceritakan paling banyak porsinya dalam Al-Quran, sesungguhnya dalam rangka mengajarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau perjuangan kamu misalnya sekarang ini saat ini banyak penentangannya, maka lihatlah perjuangan Nabi Musa kepada Fir'aun. Nabi Musa itu menyeru berdakwah kepada Fir'aun, tetapi kan yang diterima justru adalah penentangan, bahkan ancaman. Beberapa kali kemudian Fir'aun itu mengancam nyawanya Nabi Musa, tetapi Nabi Musa tetap berdakwah. Dan seperti kita ketahui, Raja Fir'aun itu adalah raja sekejam-kejamnya raja dan sejahat-jahatnya raja. Kenapa? Karena sudah melampaui batas Raja Fir'aun itu. Bahkan puncaknya adalah ia mengaku sebagai Tuhan. Suatu ketika Raja Fir'aun itu
memerintahkan menteri arsitekturnya ketika itu yang bernama Haman untuk membangun gedung pencakar langit. Qala Fir'aunu ya Haman ibnu li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadiba. Suatu ketika Raja Fir'aun itu berkata kepada Haman, wahai menteriku Haman, buatkan aku menara pencakar langit yang paling tinggi supaya aku bisa melihat keberadaan Tuhannya Nabi Musa. Nantangin Allah gitu, itu Fir'aun gitu. Tetapi kemudian Nabi Musa tetap berdakwah, mengajak supaya Raja Fir'aun itu bertaubat minimal dan stop, jangan lagi mengaku-ngaku sebagai Tuhan gitu. Nah, ini di dalam Al-Quran kisah Musa versus Fir'aun itu sangat banyak sekali, paling banyak gitu. Ini dalam rangka mengajarkan kepada Nabi Muhammad supaya tetap teguh gitu, dengan jalan dakwah yang ia lakukan. Maka kemudian Nabi tetap berdakwah. Nah, juga Nabi SAW dianggap sebagai penyihir. Yang nomor 4, wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab. Dan kalau kita baca riwayat-riwayat gitu ya, asbabun nuzul, ternyata Nabi juga pernah disihir kan? Makanya kemudian asbabun nuzul, sebab diturunkannya al-mu'awwizatain, qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq, itu salah satunya adalah supaya kita terhindar dari yang namanya sihir. Tapi walaupun begitu, justru mereka menuduh Nabi Muhammad adalah penyihir gitu. Mereka itu semacam playing victim gitu ya. Seakan-akan mereka itu disihir. Padahal justru Nabi Muhammad yang suatu ketika itu hampir kena sihir mereka. Nah, ini diantara tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Al-Quran itu dianggap sebagai dongeng. Dia fiksi. Al-Quran itu versi mereka, menurut mereka Al-Quran itu adalah omong kosong, tidak real, tidak nyata. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarah wa a'adahu 'alaihi qaumun akharun. Mereka menganggap Al-Quran itu adalah dongeng. Kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran menurut mereka semuanya adalah bohong, tidak fakta, tidak nyata. Maka kemudian ini termasuk tuduhan kepada Al-Quran. Nabi Muhammad SAW juga dituduh sebagai seorang penyair. Bal qalu adghathu ahlam bal iftarahu bal huwa sya'ir falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Para jemaah sekalian, para orientalis gitu ya, itu kurang lebih tuduhannya itu sama seperti apa yang dituduhkan orang-orang Quraisy ketika itu. Jadi rupanya ya, tuduhan-tuduhan, serangan-serangan kepada Islam, khususnya kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran, itu rupanya masih berlanjut sampai saat ini. Di barat sana, di Eropa, di Amerika gitu, para pengkaji Al-Quran, mereka itu ternyata banyak yang kesimpulan-kesimpulan yang mereka sampaikan itu justru merugikan umat Islam dan bahkan melukai, mencederai Nabi Muhammad SAW. Ada salah seorang orientalis itu mengatakan, menuduh bahwa Al-Quran itu sebetulnya adalah sama dengan Taurat dan Injil, versi tidak lengkapnya. Itu kesimpulan seorang orientalis, pengkaji Al-Quran dari Eropa. Nah, ini kan sebetulnya sama gitu ya dengan tuduhan-tuduhan orang-orang kafir Quraisy.
Nah, bagaimana kita menyikapinya? Maka kemudian kita wajib untuk menjelaskan kepada mereka-mereka bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar, bahwa serangan-serangan yang mereka sampaikan, kesimpulan-kesimpulan yang mereka sampaikan itu seluruhnya sebetulnya sudah pernah dituduhkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebetulnya Al-Quran sendiri yang membantah, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, tuduhan-tuduhan mereka, sebetulnya Al-Quran sendiri. Misalnya ada ayat Al-Quran yang berbunyi, innahu laqawlu rasulin karim, bahwa Al-Quran, bahwa Rasulullah SAW perkataannya itu adalah berasal dari tuntunan ayat Al-Quran. Wa ma huwa biqauli syair, sekali-kali apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW itu bukan syair, bukan puisi, bukan karangan beliau. Qalilan ma tu'minun, tetapi kalian memang sedikit sekali yang meyakini bahwa itu adalah wahyu dari Allah. Wala biqauli kahin, yang disampaikan oleh Muhammad SAW juga bukan perkataan penyihir, dukun, bukan, paranormal, peramal, bukan, sekali-kali bukan. Qalilan ma tadhakkarun, tapi sedikit sekali di antara kalian yang mengingat itu. Nah, ini bantahan justru diberikan oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi tuduhan-tuduhan orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad itu sebetulnya sudah dibantah, dijawab oleh Al-Quran itu sendiri. Maka kemudian puncaknya adalah ya mereka kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal ya, kalau kita mau merujuk kepada pribadi seorang Muhammad, maka kita dapatkan tuh silsilah yang luar biasa mulia gitu. Seperti kita ketahui, Muhammad SAW adalah bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, sampai menyambung kepada Sayyidina Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Itu clear gitu. Dari silsilah, Nabi memiliki silsilah yang luar biasa mulia, dan Nabi selalu membangga-banggakan dengan artian bahwa wulidtu min nikahin la min sifahin. Aku bangga dilahirkan dari kedua orang tua yang dijalin dengan hubungan pernikahan, bukan perzinahan. Maka ini dari sisi silsilah Nabi sebetulnya ini sudah menunjukkan bahwa Nabi sendiri adalah seorang yang memiliki keturunan yang mulia, dan silsilahnya itu sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang kedua adalah bahwa walaupun Nabi kemudian sebagai Nabi dan Rasul, Nabi juga adalah sifatnya seorang manusia. Nabi itu makan, Nabi itu minum, berjalan di pasar, sama seperti yang apa yang manusia lakukan. Kalau kita mau sedikit menelaah sosok Nabi Muhammad SAW dengan sifat kemanusiaannya, sesungguhnya itu bisa mengantarkan kita bahwa Nabi itu adalah benar Nabi dan Rasul. Di situ sebetulnya kehebatannya gitu. Seandainya bukan Muhammad SAW, mungkin ya, antara Al-Quran, antara hadis Nabi, antara perkataannya manusia, itu mungkin sudah tercampur aduk gitu ya. Seperti kita ketahui dalam sejarah diwahyukannya Al-Quran itu kan bertahap, kurang lebih 23 tahun, 22 sampai 23 tahun gitu ya. Nah, selama periode itu Nabi itu kan menerima wahyu, kemudian menyampaikan, mengajarkan kepada para sahabat. Nah, dalam menyampaikan kepada para sahabat ini gitu, Nabi tahu gitu. Dan hebatnya lagi para sahabat juga ngerti gitu.
oh ini adalah ayat Al-Quran, ini adalah wahyu dari Allah. Nabi SAW sedang berbicara dengan Al-Quran rupanya. Nah kemudian kapan ia berbicara sebagai hadis? Itu kan suatu yang berbeda gitu, antara Al-Quran dengan hadis. Nanti kemudian kapan Rasulullah itu berbicara sebagai manusia biasa? Maka kemudian seandainya bukan Muhammad SAW, ya mungkin ini sudah tercampur-campur gitu, dan kita tidak bisa membaca Al-Quran secara otentik gitu, secara orisinil. Tetapi ini karena Muhammad SAW, maka Al-Quran sampai kepada kita, dan kita kemudian bisa membacanya, bisa mentadaburinya dengan versi yang otentik sampai saat ini gitu. Yang mungkin di kitab suci agama lain belum tentu kita dapatkan gitu. Tetapi Al-Quran sampai saat ini masih terjaga otentisitasnya, keasliannya. Nah inilah kemudian sikap yang diterima dari kalangan orang-orang Quraisy. Nah maka kemudian baru kita bisa mendefinisikan apa itu nabi. Nabi itu berasal dari kata bahasa Arab nabba'a yunabbi'u, yang artinya membawa berita. Ini memiliki akar kata yang sama dengan an-naba. Di dalam juz amma itu yang selalu kita baca, itu ada kata an-naba di sana. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Naba itu artinya adalah berita besar, berita besar. Maka nabi itu menjadi subjek yang memiliki arti seorang yang membawa berita. Nah itu definisi nabi secara bahasa. Maka secara istilah, nabi adalah orang yang menjadi pilihan Allah untuk menerima wahyunya, tapi dia tidak diperintahkan atau dipaksa untuk menyampaikannya kepada orang lain. Nah ini nanti yang berbeda dengan Rasul. Jadi kalau Nabi itu hanya menerima wahyu saja, tidak ada kewajiban untuk menyampaikan. Di dalam Al-Quran, Nabi atau kata Nabi itu bermacam-macam penyebutannya. Ada yang dalam bentuk tunggal dan ada yang dalam bentuk banyak. Yang bentuk tunggal disebutkan sebanyak 28 kali. Dalam bentuk jamak, bentuk banyak, plural, itu ada yang menggunakan nabiyuna, ada yang menggunakan nabiyina. Ada juga nanti yang menyebutkan al-anbiya. Kalau yang nabiyuna 3 kali, nabiyina 12 kali, al-anbiya itu 5 kali. Jadi nabi itu ya disebutkan dalam Al-Quran gitu ya. Salah satu ayatnya contohnya inna aulan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Ini definisi dari nabi dan disebutkan dalam Al-Quran. Nah berbeda dengan Rasul. Rasul diambil dari kata rasala yarsulu atau rasala yursilu, yang artinya adalah utusan atau orang yang diutus. Nah tetapi bedanya dengan Nabi, bahwa Rasul adalah manusia yang menerima wahyu, kemudian memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada manusia dengan risalahnya. Nah itulah pengertian definisi dari Nabi dan Rasul. Rasul sendiri juga disebutkan dalam Al-Quran itu dalam bentuk tunggal, mufrad, dan juga dengan bentuk jamak, plural, untuk banyak. Yang dalam bentuk banyak, plural adalah kata rusul, disebutkan sebanyak 116 kali. Kata rasulun, ini bentuk tunggal, itu sebanyak 34 kali. Kata rasulan sebanyak 23 kali.
Di antara ayatnya berbunyi walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Dan seperti kita ketahui bahwa nabi dan rasul itu sesungguhnya banyak sekali, tetapi yang dikisahkan dalam Al-Qur'an itu tidak lebih dari kurang lebih 25 saja. Nah, kemudian para jamaah sekalian, maka dalam meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu Nabi dengan sifat kemanusiaannya, lagi-lagi ini bisa kita mengambil ibroh di dalamnya, pelajaran di dalamnya, bahwa walaupun ia seorang manusia, tetapi sifat-sifat baiknya itu melampaui sifat-sifat baik yang dimiliki orang kebanyakan. Dan sosok Nabi ini sendiri, sebagaimana digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, innama khuluquhu Al-Quran. Jadi Nabi itu ya seperti Al-Quran berjalan. Jadi kalau mungkin kita baca Al-Quran, kita tadabburi maknanya, kita fahami artinya, maka Nabi itu adalah cerminan dari makna-makna yang kita dapatkan dari dalam Al-Quran. Bisa dibilang bahwa Nabi itu ya mempraktekkan kandungan Al-Quran. Di antaranya misalnya dari sisi sosial yang nomor satu itu, Nabi adalah manusia yang paling mencintai fakir miskin. Dan ini diceritakan oleh Abi Dzar Al-Ghifari. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'in. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan 7 hal. Yang pertama adalah bihubbil masakin. Wasiat pertama justru adalah kita mencintai fakir miskin. Jadi walaupun ia manusia tetapi sisi sosialnya itu luar biasa tinggi. Rasa empatinya itu sangat besar kepada orang lain. Dan kita temukan dalam beberapa riwayat hadis Salah satunya misalnya, tidaklah seseorang dikatakan beriman sampai ia mencintai orang lain melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Dan itu dibaca oleh orang-orang muhajirin, orang-orang ansor terhadap orang-orang muhajirin. Jadi orang-orang ansor itu, orang-orang Madinah itu, mereka rela mengorbankan seluruh yang mereka miliki untuk diberikan kepada orang-orang muhajirin. Kenapa? Karena doktrin yang diberikan oleh Muhammad SAW itu seperti itu. Jadi walaupun sikap ia adalah seorang manusia, tetapi manusianya adalah manusia yang bagaimana? Yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Salah satunya adalah mencintai fakir miskin. Wa an adnuwa minhum. Dan Nabi itu selalu berpesan kepadaku, kata Abu Dzar, untuk selalu dekat kepada kaum fakir miskin. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah sebagai pribadi, Nabi SAW adalah sosok yang jujur dan terpercaya. Bahkan sebelum ia diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Makanya kemudian gelar yang dimiliki adalah Al-Amin, yang terpercaya. Dan di beberapa riwayat itu disampaikan oleh beliau, di antaranya alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu pintu untuk menuju surga. Nah, jadi ini jujur. Bayangkan kalau seluruh pejabat di kita itu memiliki sifat jujur, mungkin tidak perlu lagi itu ada KPK dan lain sebagainya.
Ini kalau jujur, dan itu sudah dipraktekkan oleh sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya adalah lemah lembut kepada yang bersalah sekalipun. Di ayat ini sebetulnya konteksnya adalah Nabi Musa ya, terhadap Fir'aun gitu. Seperti yang tadi diceritakan, Fir'aun itu kan sudah melampaui batas gitu. Sikap dan perbuatannya itu sudah di luar nalar gitu ya. Bahkan menantang Allah, menantang Tuhan gitu ya. Tapi bagaimanapun Nabi Musa itu dipesankan oleh Allah supaya bahasa dalam berdakwah itu adalah bahasa yang santun, bahasa yang menyejukkan, bahasa yang baik. Walaupun misalnya yang didakwahi adalah sekelas Fir'aun gitu. Idhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ini mengajarkan kepada kita dalam menasehati minimal kita dengan bahasa-bahasa yang santun, yang menyejukkan. Jangan sampai kemudian bahasa yang digunakan dalam berdakwah, dalam mengajak menyeru kepada kebaikan itu justru adalah bahasa-bahasa yang kurang pas. Dan ini sudah dipraktekkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Raja Fir'aun. Pun demikian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya adalah Nabi adalah peka dan peduli terhadap sekitar, terhadap lingkungan, terhadap sosial, itu sangat peka Rasul. Maka kemudian di beberapa hadisnya an-nazafatu minal iman, salah satunya tanda seseorang itu beriman salah satunya adalah kebersihan, kepekaan. Di riwayat yang lain Nabi itu mengatakan bahwa tanda keimanan seorang itu adalah apabila ia di jalan, kemudian di jalan itu ada duri gitu, maka keimanan yang paling rendah levelnya adalah memindahkan duri itu dari jalan gitu. Maka di sini Nabi terlihat sangat peka terhadap sekitar, terhadap lingkungan. Dan para ulama itu kemudian merumuskan bahwa salah satu tujuan kita bersyariat, kalau ulama-ulama klasik mungkin maqasid syariah itu cuma 5 gitu. Hifzun nafas, tujuan bersyariat itu menjaga jiwa. Makanya kemudian pembunuhan, orang yang membunuh itu hukumannya adalah kisos gitu. Itu dalam Islam seperti itu. Tujuannya apa? Sebetulnya untuk hifzun nafas, supaya darah itu tidak tertumpahkan. Yang kedua diantaranya adalah hifzul akal, menjaga akal. Makanya kemudian orang-orang yang suka miras gitu, minum khamar, mabuk-mabukan, itu juga kan dihukum berat dalam Islam. Kenapa? Karena dalam rangka menjaga akal ya, supaya nggak dirusak, narkoba dan lain sebagainya. Itu adalah dalam rangka menjaga akal. Kemudian hifzun nafas, hifzun nasl, menjaga keturunan. Maka kemudian pelaku zina itu dalam Islam juga sesungguhnya dihukum dengan seberat-beratnya, dengan rajam. Tujuannya apa? Supaya nasal itu tidak tercampur gitu. Nasab itu enggak tercampur. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh kepada anak hasil perzinahan gitu. Maka pelaku perzinahan itu dihukum dengan berat dalam Islam. Kemudian hifzuddin gitu, menjaga agama. Ada hifzun nafas, hifzul akal, hifzul mal, menjaga harta gitu. Maka kemudian pelaku pencurian itu dalam Islam juga dipotong tangan gitu. Nah, yang terakhir terbaru adalah para ulama merumuskan satu maqasid lagi. Untuk apa kita bersyariat? Yaitu hifzul bi'ah, untuk menjaga
lingkungan. Karena belakangan ini ya, di mana-mana terjadi bencana itu ternyata akibat ulah tangan manusia. Dan di dalam Al-Quran itu diceritakan, zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang ada di muka bumi ini kebanyakan dikarenakan tangan-tangan manusia. Longsor, banjir, kemudian bencana-bencana yang lain itu kebanyakan disebabkan karena illegal logging, penebangan yang ilegal, kemudian membuang sampah sembarangan gitu. Maka kemudian para ulama merumuskan bahwa tujuan kita bersyariat sesungguhnya dalam rangka untuk menjaga lingkungan. Jangan sampai kemudian lingkungan yang sudah Allah amanatkan kepada kita sebagai khalifah tetapi justru dirusak hanya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak seberapa gitu. Tetapi justru mudorotnya itu justru membahayakan kita semua gitu. Maka dalam syariat Islam sesungguhnya tujuannya, arahnya salah satunya adalah dalam rangka untuk melestarikan bumi, menjaga lingkungan. Maka kemudian tidak heran Nabi berpesan salah satunya an-nazafatu minal iman gitu ya. Dan seorang Muhammad Abduh, para jamaah sekalian, ini menjadi otokritik bagi kita, masukan bagi kita. Muhammad Abduh itu adalah seorang ulama dari Mesir. Suatu ketika pergi ke Perancis ya. Kaget Muhammad Abduh, ternyata bersih, sebersih-bersihnya itu Eropa itu. Dan itu tidak didapatkan di Mesir, tempat ia berasal gitu ya. Jadi ternyata negeri-negeri umat Islam sendiri, negara-negara Islam itu sendiri tidak sebersih negara-negara Eropa gitu. Nah ini kan menjadi suatu yang ironi gitu ya. Di satu sisi Nabi berpesan an-nazafatu minal iman gitu ya. Tetapi prakteknya justru yang melaksanakan adalah orang-orang non-muslim. Dalam kasus Muhammad Abduh itu Perancis justru ya. Maka kemudian ia berkata, limada ta'akhkharul muslimun. Mungkin ini yang menjadi penyebab umat Islam itu ketinggalan gitu ya. Justru yang maju adalah orang-orang non-muslim. Nah ini menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Nah kemudian juga Nabi adalah sosok yang rendah hati gitu. Maka kemudian man tawadhu'a lillahi rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati maka niscaya Allah nanti yang akan meninggikan. Sebaliknya wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang sombong pasti nanti Allah akan hinakan. Nah ini harus kita jadikan landasan dalam kehidupan kita gitu ya. Apa sih yang mau kita banggakan gitu ya? Harta seluruhnya adalah pemberian dari Allah. Jabatan juga suatu saat ketika kita sudah tidak muda lagi gitu, nanti akan diambil oleh Allah lagi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha gitu. Maka apalagi yang mau kita banggakan? Nah itu kemudian sudah dipraktekkan oleh Muhammad SAW dengan sikap rendah hati. Nah berikutnya adalah Nabi adalah sosok yang sopan dan santun. Dan ini menjadi mahkota bagi ajaran agama Islam gitu ya. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Orang yang santun, orang yang sopan itu auranya kelihatan gitu ya. Seakan-akan dia itu dipenuhi dengan hiasan. Wala yanzi'u min syai'in illa syanahu. Kalau udah hilang sopan santunnya gitu ya, maka tunggulah kehancuran gitu ya. Orang lain tentu menilainya ya dia tidak baik dan lain sebagainya. Maka dalam Islam perkara sopan santun ini menjadi prioritas yang utama ya, agar kemudian sejalan dengan visi diutusnya Nabi Muhammad.
innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa salah satu misi Nabi Muhammad adalah sopan santun, akhlakul karimah. Nabi juga mencintai anak-anak. Maka kemudian dalam hadisnya, laisa minna man lam yarham shaghirana. Menjadi ciri dari umat Islam adalah yang tua itu menyayangi yang lebih muda. Wa yuwaqqir kabirana. Yang muda itu takzim kepada yang tua. Maka kemudian disitulah terjalin saling asih, saling asah, dan saling asuh gitu. Jangan sampai kemudian sebaliknya. Maka dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi teladan bagi kita, karena pada dasarnya di dalam Al-Quran itu kan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwa sebaik-baiknya teladan terbaik bagi kita adalah Rasulullah SAW. Nah, yang berikutnya adalah Nabi memiliki empati kepada umatnya. Bahkan seperti kita ketahui sampai akhir hayatnya gitu. Sampai ketika Nabi itu sakaratul maut, sekarat gitu. Yang keluar dari mulutnya adalah selalu ummati gitu. Karena Nabi memiliki kekhawatiran yang luar biasa kepada umatnya, apalagi kita umatnya yang berada di akhir zaman gitu ya. Itu sudah dipikirkan oleh Nabi gitu. Bagaimana nasib umatku kemudian gitu. Nah, ini menunjukkan rasa empati yang luar biasa dari seorang Muhammad SAW kepada umatnya. Maka ia berpesan, al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Jangan ada di antara orang-orang kaum beriman itu saling menzolimi, saling menyakiti. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang suka menolong saudaranya yang muslim, maka niscaya nanti akan ditolong juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Kalau tidak sempat dibalas di dunia, kata Nabi, niscaya nanti minimal di akhirat dia akan mendapatkan balasan. Dia akan mendapat balasan yang setimpal gitu ya. Kita di dunia suka menolong orang misalnya, suka mempermudah urusan saudara-saudara kita gitu ya. Maka niscaya kita nanti di akhirat gitu ya. Kalau di dunia kita tidak dapatkan, niscaya di akhirat itu menjadi ladang amal bagi kita gitu. Sebaliknya, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Nah, inilah bagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah agar memiliki sikap empati terhadap umat Islam, terhadap saudara-saudara kita yang lainnya. Yang terakhir kemudian adalah Nabi adalah sosok yang sangat dermawan. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Saya menggarisbawahi kata wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Artinya, siapa yang bersedekah pasti nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka skema yang harus kita ingat adalah semakin banyak kita bersedekah, sesungguhnya kita sedang siap-siap menerima balasan yang lebih banyak dari apa yang sudah kita sedekahkan. Nah, maka para jamaah sekalian, pembahasan tentang Nabi SAW itu kenapa tidak pernah usai? Bahkan tidak hanya kalangan umat Islam saja, orang-orang di luar Islam pun ya, orang-orang Eropa, orang Amerika, itu dalam membahas tentang Nabi Muhammad itu mereka menghasilkan berjilid-jilid buku itu hanya untuk membahas sesosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada salahnya setiap tahun kita memperingati atau mempelajari gitu ya,
atau meneladani apa yang sudah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu perjuangkan gitu ya. Bagaimana kemudian perjuangan beliau sampai kemudian kita bisa menikmati, kita bisa meyakini ajaran agama Islam. Seandainya tidak ada beliau, mungkin kita tidak menjadi umat Islam, bukan orang Islam. Tapi karena perjuangan beliau, jasa-jasa beliau, itu kemudian diwariskan kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, dan warisannya itu luar biasa berharga para jamaah. Nabi SAW sekali-kali tidak pernah mewariskan harta benda. Seperti kita ketahui, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sekali-kali para nabi itu tidak mewarisi harta. Wa innama warathul ilma. Yang diwariskan adalah pusaka. Apa itu dua pusaka? Al-Quran dan hadis. Kata Nabi di riwayat yang lain, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu bihi abada, kitabullah wa sunnati rasulillah. Maka kita pegang dengan sekuat tenaga dua pusaka itu gitu. Kita tidak hidup sezaman dengan Nabi gitu. Maka salah satu caranya adalah minimal kita mempelajari pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi. Kita mungkin tidak seberuntung para sahabat, para tabi'in yang bisa dan sempat menyaksikan bertemu langsung kepada Nabi. Tapi minimal kita mengkaji, minimal kita mempelajari, meneladani apa yang ditinggalkan dari dua pusaka itu, yaitu Quran dan hadis Nabi SAW. Maka sekali lagi para jamaah sekalian, apa yang menjadi teladan dari beliau, alangkah baiknya kita terapkan dalam kehidupan kita, karena tentu saja di dunia gitu, Nabi itu kan adalah sebagai petunjuk bagi kita. Di akhirat Nabi itu sebagai penolong bagi kita, yang memberi syafaat pertolongan supaya kita kemudian tidak dijerumuskan atau dilemparkan ke dalam api nerakanya Allah. Wal iyazubillah. Sebagai pendahuluan saya cukupkan dulu. Saya kembalikan ke Bapak.